Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat kita bisa 76. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan berbagi informasi dari seorang pemuda. Namanya siapa, Kang? Yudhistira. Namanya Kang Yudhistira. Ini ada dia pernah mau ke Jepang dulu, tapi gagal karena satu hal. Dan pada kesempatan ini kita akan berbagi kenapa dia bisa gagal berangkat ke Jepang dan apa penyebabnya gitu. Alumni SMK ya? SMK. Berarti sekarang umurnya 21. 21. Dulu pernah lolos seleksi ke Jepang, betul nggak? Pernah. Terus bisa gagal kenapa dulu? Dulu kan waktu tes fisik udah lulus. Tapi pas tes fisik Kesehatan. ya mereka check up, gagal di gula darahnya tinggi. Oh iya. Nah, jadi Kang Yudis ini dulu pernah ikut medical check up. Di fisik dia lulus, tapi ketika di tes kesehatan ternyata gula darahnya tinggi. Nah, ini akan kita bahas gitu. Yang akan kita sharingkan adalah Kang Yudis adalah penderita penyakit diabetes di usia yang sangat muda sekali gitu. Di usia berapa dulu ya? Usia 19 tahun udah kena gula darah. Jadi gagal ke Jepang waktu itu ya? Iya, gagal. Bagaimana perasaannya ketika dinyatakan, kamu gagal, nggak bisa gitu? Waktu itu sih pas mau ketemu orang tua agak takut. Saya kan udah bayar buat MCU, biaya apa. Tapi pas ada hasilnya gagal. Tapi dari situ kakak saya bilang nggak apa-apa, mungkin rezekinya bukan di sana. Jadi tapi udah tahu nih gula darah nih gitu kan, berarti diabetes nih. Kamu gimana perasaannya pada waktu itu? Pada waktu itu sih perasaannya sedih ya, karena penyakitnya itu nggak ada efek sampingnya, cuma nggak sakit nggak apa, tapi langsung menggerogoti dari dalam. Berarti sedih sekali waktu itu. Sedih, sempet down sih di situ. Dulu kamu beratnya berapa? Berat badan tuh berapa dulu? Dulu berat badan 78. Sekarang berapa? Waktu pertama sih dulu jadi 59 apa 50? 59. Berarti hampir belasan kilo ya? Ya. Oh, jadi Kang Yudis ini setelah dinyatakan mempunyai gula darah, bukan maksudnya dia mempunyai diabetes itu kan di usia yang sangat muda, 19 tahun, akhirnya dia gagal ke Jepang. Dia sempat down, terus berat badannya turun sampai belasan kilo, nyampe di 59. Dan sekarang berapa? Sekarang 64. Sekarang 64, berarti naik lagi ya? Ya. Kalau boleh tahu gulanya gula basah apa gula kering? Gula kering. Gula kering. Jadi kalau gula kering itu jadi lebih menyusutkan badan gitu. Kalau gula basah mungkin lebih gemuk ke badan gitu. Tapi jujur ya gini, kalau misalnya di usia nih, kamu kan berarti udah 2 tahun nih mengidap penyakit ini gitu. Perasaan kamu ada nggak sih perasaan takut mati gitu? Ada nggak? Ada. Cuma kata ibu saya, jalani aja hidup. Karena hidup itu percaya sama Allah. Walau kata dokter penyakitnya nggak sembuh, tapi insya Allah kalau berdoa sembuh. Ya, waktu pada tahun 2019 kalau nggak salah ya, waktu kita dikabari bahwa kamu keracunan gula nih ya, pernah itu gula kamu sampai berapa dulu? Dulu sempat 529. 529. Gulanya tinggi sekali. Kamu keracunan gula pada saat itu ya? Oh, tinggi. Tapi karena gula kering ya, berarti nggak imbas ke luka, nggak gitu kan. Terus orang tua sedih nggak sih dengar kabar ini pertama kali gitu? Sedih. Orang tua juga bilang nggak percaya, tapi mau gimana lagi. Orang tua juga dulu nanya, kamu sering makan nggak waktu sekolah? Karena badannya menyusut. Kata saya enggak. Ada yang sakit, kata orang tua enggak, karena nggak kerasa apa-apa. Tahu-tahu pas MCU didiagnosa langsung punya penyakit gula gitu kan. Bayangkan aja guys, gulanya itu 529 paling tinggi, sampai dia keracunan gula pada waktu itu di Bandung ya dulu ya. Bandung. Nah terus gini,
yang kita mau sampaikan nih, diinformasikan kepada semuanya, kenapa sih kok bisa jadi gula gitu? Kamu inget nggak apa pola makan kamu, apakah pola hidup kamu yang salah, apa ada turunan sebelumnya gitu? Dari pola makan sama minuman. Minuman yang sering diminum apa sih? Kalau dulu waktu sekolah itu ale-ale, teh gelas, sama torpedo. Itu sehari sampai berapa kali? Paling kalau udah makan minum itu, kalau enggak lagi nongkrong minum juga. Jadi kalau ditotalkan sehari kamu habis berapa gelas? Paling 5 kalau enggak 6. Itu setiap hari gitu, dalam intensitas waktu 3 tahun berarti ya? 3 tahun. Nah dari sana mungkin gula tidak terkontrol sehingga pankreasnya jebol mungkin ya, karena pankreas tidak bisa menghasilkan insulin pada waktu itu, dan baru ketahuannya setelah lulus sekolah. Tapi dulu emang badannya gede banget. Nah terus ini apa, kalau dulu waktu sekolah dia sekolahnya di asrama gitu, jadi makan malam sering nggak? Iya, sering. Terus minumnya itu? Iya. Oh gitu, karena kalau makan lewat jam 5 itu kan tidak sehat sebenarnya. Terus udah makan, minumnya itu, bayangkan aja guys, satu hari itu 5 gelas gitu kan, itu kan gulanya tinggi banget. Kamu menyesal gak sih kalau ingat ke yang dulu gitu? Menyesal Pak, karena saya nggak tahu mau seperti ini. Kalau tahu nggak bakalan minum ale-ale sama teh gelas lagi. Tapi sekarang berarti gula udah sangat dikurangi. Oke, satu gini, pertanyaan lagi gini, tersiksa nggak kamu dengan penyakit ini? Kalau secara yang kamu lihat dengan anak seusia kamu gitu, tersiksa nggak? Agak tersiksa sih Pak, karena lihat teman-teman kalau main minumnya bebas, tapi saya harus air putih. Kalau enggak apa aja yang enggak manis. Terus kalau makan berarti dikontrol nggak? Makan dikontrol Pak, 3 hari sekali. Makan, dikontrol aja 3 hari sekali. Satu hari 3 kali. Satu hari 3 kali, tapi porsinya mungkin sedikit. Paling banyak di lauknya, nasinya dikurangi. Iya, karena biasanya nasi kan mengandung gulanya sangat tinggi gitu. Kamu pernah nggak berpikir kok gini amat sih hidup aku gitu, maksudnya gitu? Pernah mengeluh nggak? Pernah Pak. Sangat ya? Sangat. Dukanya karena pertama juga kamu ketahuan penyakit itu kamu langsung down gitu ya? Saya sempat di kakak nggak mau pulang seminggu Pak. Seminggu di Bandung. Nggak pulang ke rumah gitu? Waktu awal-awal ketahuan gula ya. Kamu sok kebayang nggak sih ya, usia 19 tahun gitu udah kena gula. Kalau dulu di stadium udah stadium 4 ya apa berapa gitu ya, kalau di stadium kan gitu kan, karena memang gula darahnya udah lebih dari 300. Enggak, waktu MCU berapa gula darahnya waktu itu? Waktu MCU hampir 200. Udah tinggi banget ya, karena normalnya itu kan 120 gitu, ini udah 200. Tapi apa sih, ada gejala nggak waktu kamu kerasa ini gula darah saya lagi naik gitu? Paling kalau siang itu sebelum jam 12 Kerasanya suka apa gitu? ngantuk gitu Pak. Ngantuk, Terus ya. badannya lemes. Kalau gula darahnya naik Tinggi gitu. Iya. Tapi percaya nggak kalau gula darah itu cepat naik itu karena pikiran? Iya Pak, karena pikiran. Dari 75 dulu ya, 75 ke 59 aja itu kurun waktu berapa hari? 4 hari. 4 hari langsung turun sedon gitu kan? Berarti kamu nggak makan waktu itu ya? Makan sih makan Pak, tapi pikiran mantang terus gitu ya? Tertekan ya. Terus tapi kamu nggak apa-apa ya, kita jujur aja. Kamu lari ke rokok nggak sih? Enggak, kalau waktu udah tahu gula, rokok dikurangi Pak. Oh berarti tapi merokok waktu itu iya, kan? merokok. Berarti sebelumnya juga ngerokok sebelumnya gitu kan? Ya mungkin karena memang ya pola konsumsi minumannya tadinya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan kamu tetap sehat. Sekarang udah 21, masa depan masih panjang, mudah-mudahan sehat. Tapi berarti yang kita akan sampaikan bahwa memang selain dari faktor keturunan gitu kan, tidak mengenal tua atau muda, ternyata memang makanan instan itu sangat berpengaruh terhadap timbulnya penyakit ini ya.
Soalnya kamu mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya punya penyakit seperti ini, dan ini penyakit ini sampai sekarang belum ada obatnya gitu. Tapi kamu sedih nggak kalau misalnya lihat nih seangkatan kamu udah di Jepang, udah di Portugal, udah di Taiwan, terus kamu nggak bisa kemana-mana gitu, kerjaan gini-gini aja gitu, sedih nggak sih? Sedih sih Pak, kadang suka iri sama teman-teman bisa kerja di luar negeri, tapi saya cuma bisa di rumah, kalau nggak paling jauh ke Bandung. Itu pun ke Bandung pun dulu masalah yang keracunan gula itu ya. Iya, ya kita juga menyesalkan gitu karena kita tidak dia sendiri tidak menyadari bahwa pola makan atau pola hidup dia tuh ternyata salah, dan akhirnya selang 3 tahun tiap hari misalnya makan, kecuali hari libur mungkin ya. Iya. Mungkin hari libur dikurangi tapi tetap konsumsi itu 5 gitu kan. Itu kan kalau makan minumannya kayak gitu ya otomatis hampir 80% gula gitu. Manisnya karena gula. Seperti itu. Nah, terus rencana kamu ke depannya mau seperti apa sekarang? Kalau ke depannya sih pengen punya usaha sendiri, terus juga mengurangi minuman gula, Ya makan makanan yang berat-berat, makanan gitu yang ya. beraturan. Karena sudah seperti ini mau gimana lagi? Ya nggak apa-apa lah, berarti Allah ketika menimpakan ini kepada kamu, Allah tuh percaya kamu itu mampu. Setidaknya ini teguran khususnya buat kamu dan umumnya buat kita gitu kan. Karena jujur aja ya, waktu itu saya juga ketika mendengar Yudis gini penyakitnya, sempat shock semuanya. Kenapa? Di usia yang masih sangat muda, waktu itu belum lulus sekolah udah sih? Waktu Udah. MCU? Udah Tapi belum lama kan? lama, ya. Belum lama langsung gulanya itu di atas normal, dan itu jauh sekali. Ya tapi mudah-mudahan kedepannya kalau mau usaha ya usaha gitu kan. Perjalanan masih panjang, jangan takut mati karena waktu itu sudah ada waktunya masing-masing gitu kan. Tapi hal yang perlu kamu lakukan sekarang adalah lebih kepada mengendalikan diri kamu, bahwa sekarang kamu tidak seperti mereka, teman-teman kamu, baik dalam ya pastilah seusia dia pasti lagi bergejolak nih gitu kan, maksudnya yang lain gini saya cuma gini gitu. Lebih kepada harus mensyukuri gitu, diberikan kesehatan sampai detik ini pun gitu. Ya kita teman-temannya dia solid, yang mudah-mudahan terus support kamu. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa diri kamu tuh jadi berbeda gitu ya. Intinya sama, semua orang tuh sama lah, punya cerita masing-masing, dan mudah-mudahan kamu tetap semangat gitu. Tapi dengan teman-teman kamu waktu satu di asrama masih komunikasi nggak? Masih paling 1-2 orang. Oh 1-2 orang, tapi selebihnya mungkin lagi di laut gitu ya. Tapi kalau misalnya gini, kamu kerja pasti masih diizinkan sama orang tua, tapi tetap ada nggak sih pengobatan selain ke medis? Kamu pernah nggak ke ini ke herbal gitu? Belum pernah Pak. Belum pernah. Tapi kamu cek gula tuh berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau sekarang sih sebulan sekali Pak. Kemarin terakhir cek gula berapa? Kemarin 105. Oh berarti normal ya? Iya. Cuma kalau kata dokter kalau udah lebih dari 500 itu belum normal. Nggak, iya pasti nggak normal. Kalau beda 500 nggak normal gitu. Tapi yang mudah-mudahan kamu bisa mengatur pola makan kamu. Pokoknya jangan sampai lebih dari 120 gitu. Karena ada faktor genetik, ada faktor pola hidup gitu kan. Ya mungkin ini pola hidup tadinya. Dan buat semuanya sahabat kita bisa 76, jangan terlena dengan yang namanya junk food, minuman yang instan atau makanan yang instan. Tidak terasa ya penyakit itu kita sendiri yang mengundangnya gitu. Bukan diracuni kan, tapi kita mengundang karena kita tidak tahu kapasitas dan dosis. Terus imun tubuh kita tuh seperti apa. Dan Yudis mungkin Kang Yudis ini lebih kepada ya pasti menyesal ya. Menyesal, tapi mudah-mudahan ya ini pembelajaran untuk kita semua, apalagi untuk ibu-ibu nih yang punya anak juga sama, kadang dibebaskan anak-anaknya beli ini beli itu, tapi tanpa tahu nanti kedepannya seperti apa. Dan ini shock juga bagi saya, shock juga. Kenapa? Karena biasanya orang yang memiliki penyakit gula itu umurnya di atas 40 biasanya, atau di atas 35 lah. Ini Yudis ini 19 tahun udah punya penyakit gula yang luar biasa, 529 gula darahnya.
waktu itu di Bandung keracunan gula sampai dirawat ya, sampai dirawat. Pulangnya itu seminggu apa berapa, atau sudah sembuh dulu di sana? Sembuh dulu di sana sih Pak. Oh, sembuh dulu di sana. Sembuh di rumah sakit, Langsung pulang ke turun sini. gulanya. Turunnya ke berapa dulu? Dulu ke 100 kalau. Ke 100, berarti 400 langsung turun gitu kan. Nah itu karena udah, jujur aja penyakit gula belum ada obatnya, terkecuali orang itu sendiri yang bisa mengontrol kapan dia harus makan, apa yang harus makan, begitupun dengan minum. Tapi satu hal nih yang paling cepat untuk menaikkan gula darah itu pikiran, baru ke makanan sebenarnya. Karena dulu juga ini almarhum mama saya itu sama gitu, penyakit gula kering, dan tidak pernah luka, sekali luka langsung sembuh karena kering. Tapi ya mungkin sudah waktunya pada waktu itu, ya umurnya udah di atas 50 gitu kan. Tapi Yudis kan masih sangat muda gitu, insya Allah masih bisa sehat gitu. Yang penting olahraganya rutin, minum makannya dijaga, jangan terlalu banyak pikiran, nikmati apa yang sudah Allah takdirkan kepada kamu ya. Terus salam buat keluarga, tetap semangat, mudah-mudahan kamu sehat pokoknya Dis. Soalnya masa depan kamu masih sangat-sangat panjang. Itu aja ya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman sahabat kita Bisa 76 nih? Pesan saya sih kalau beli jajan usahakan jangan terlalu banyak minuman yang manis, juga minuman junk food, karena itu sangat berefek sekali pada tubuh kita sendiri. Kalau setelahnya itu ya, biasanya kan kalau junk food itu minumannya pasti manis banget gitu kan. Makanya kita harus sangat mengurangi. Nah, sekali lagi terakhir dari saya, buat teman-teman, jaga kesehatan, jaga pola makan, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum harus sesuai dengan kapasitas tubuh kamu, dan kamu mampu mengontrol dari apa yang kamu sudah masukkan. Itu Kang Yudis ya. Pokoknya kita doakan sahabat kita Bisa 76, kita doakan mudah-mudahan Kang Yudis sehat, nanti memiliki usaha. Pokoknya yang terbaik lah, doa terbaik dari kita semuanya. Dan mudah-mudahan pengalaman Kang Yudis ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Oke, itu saja sahabat kita 76. Jangan lupa subscribe, harus like, share, dan komen. Mudah-mudahan ini channelnya terus berkembang ke depannya dan kita bisa sukses bersama. Begitu ya, Kang Yudis ya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.